Salam jumpa kembali dengan saya. Indonesia banyak sekali mempunyai stok hantu-hantu. Namanya juga banyak. Tiap daerah punya ciri-ciri dan mereka biasanya bekerja dengan caranya masing-masing. Sekarang saya akan bercerita tentang hantu yang terkenal, orang tua halus yang terkenal yang di Madura. Namanya Reng Tua Malam. Biasanya muncul, orang ini tampak seperti orang bijak sedang merokok, tampak di tempat-tempat sepi atau juga tampak di keramaian. Jadi banyak orang terkadang tidak menyadari siapa dia, dari mana asalnya. Seringkali wujud ini muncul saat setelah selesai kenduri, kemudian setelah orang-orang pada bubar pulang ke rumah masing-masing. Kadang-kadang di antara mereka ketemu dengan sosok ini. Ada banyak kejadian, ada yang ketakutan, tapi ada pula yang justru seperti menemukan sebuah atau sesuatu yang selama ini dicari-cari. Jadi ada kepercayaan kalau siapapun yang bisa mengambil rokoknya itu akan mendapat kesaktian yang luar biasa. Jadi di antara mereka, di antara yang takut, ada juga yang mungkin yang cuek-cuek saja, tapi ada pula yang memang kadang-kadang mencari tahu, mencari kesempatan agar mereka bisa memiliki kesaktian. Banyak sekali di antara mereka yang justru kadang-kadang para pemburu ilmu gaib. Mereka sengaja berpuasa, sengaja melakukan sebuah doa-doa agar mereka bertemu dengan makhluk ini. Sebagian berhasil, sebagian masih tetap menjadi pejuang. Selanjutnya saya akan membahas lagi. Ini bercerita tentang tanah Jawa. Hantunya memang stoknya banyak. Sekarang saya akan membahas tentang tuyul. Anda tahu tuyul? Banyak orang percaya tuyul punya kebiasaan mengambil uang, mencuri uang orang. Sebenarnya tuyul itu adalah makhluk sejenis jin yang wujudnya seperti anak kecil. Walaupun terkadang sebenarnya usia mereka sudah ribuan tahun, ratusan tahun, mungkin juga jutaan tahun. Begitu tuanya umur mereka. Hanya memang tampilannya seperti anak kecil saja. Mereka ini mempunyai kebiasaan mencuri, dan mereka biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka, yaitu mencuri uang tentunya. Ada beberapa pesugihan di tanah ini yang menggunakan mereka sebagai media bantu mencapai kekayaan. Pesugihan tuyul biasanya nanti
orang, si peminat, akan datang ke juru kuncinya dan dipertemukan dengan Raja Tuyul. Kemudian setelah itu Raja Tuyul akan memberikan dalam sebuah prosesi ritual, memberikan anak buahnya untuk bekerja kepada si peminat, dengan catatan tentu ada timbal balik yang mereka janjikan. Ada sebuah perjanjian yang sangat mengerikan, perjanjian hitam, perjanjian setan namanya. Biasanya nanti jika tuyul tersebut sudah mereka terima, sudah peminat terima, perlahan tapi pasti tuyul itu bekerja, curi uang-uang di mana-mana, mengambil untuk kekayaan si peminat tadi sebagai majikan barunya. Setelah itu, setelah mereka bekerja, biasanya mereka akan disusui oleh istri dari sang peminat sebagai bayaran dari mereka bekerja. Sakitnya luar biasa, tapi demi uang. Kemudian kita akan berpindah ke Sumatera. Mungkin sebagian orang mengenal nama ini, Sang Beku atau Beku Ganjang. Hantu ini juga sama. Dia selalu digunakan kadang-kadang untuk mencari kekayaan. Biasanya nilai kekayaan tadi akan muncul bila mana sudah terjadi kesepakatan. Kesepakatannya itu biasanya adalah menyangkut timbal balik hasil pekerjaan dengan nyawa. Dengan nyawa, tumbal nyawa, manusia sebagai tumbalnya. Terkadang sang begu ini juga berkaitan dengan proses kirim mengirim santet. Secara umum orang-orang melihat dia tampilannya begitu mengerikan, dan jika diperhatikan oleh orang-orang awam, tubuhnya semakin tinggi, semakin besar.